Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, SPD MPD, salah satu dosen program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan fisika, yaitu Fisika Dasar 1 secara DEA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen sesi 2 tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan fisika, yakni Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Mata kuliah Fisika Dasar 1 ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Dan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Fisika Dasar 1 merupakan salah satu mata kuliah keahlian program studi pendidikan fisika dan menjadi mata kuliah prasyarat sebagian besar mata kuliah prodi lainnya. Mata kuliah ini menuntut penguasaan konsep fisika dasar yang meliputi besaran dan satuan, alat ukur dasar, vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, dan lain-lain. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 pendidikan fisika yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah maupun pendidikan lanjut. Dan yang kedua, mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktivitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir sesuai dengan karakteristik materi fisika dan sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik siswa pada pelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang konstekstual, dan lingkungan sekitar. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Fisika Dasar 1 diantaranya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pengukuran secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kinematika dan dinamika secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kinematika dan dinamika untuk memecahkan persoalan dalam berbagai kasus secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi gejala dan masalah fisis tentang zat alir dan termodinamika. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menciptakan produk atau alat percobaan berkaitan dengan konsep gas dan termodinamika secara berkelompok dengan memanfaatkan metode kekinian. Adapun referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah buku cetak yang diterbitkan oleh Gian Colli dengan judul Fisika Dasar Jilid 1 seperti yang ada di depan saya. Selanjutnya ada buku fisika untuk sains dan teknik yang ditulis oleh Tipler, dan masih banyak lagi referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah Fisika Dasar 1. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar 1 dilakukan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, presentase, serta penugasan. Pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1 dilakukan kurang lebih sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pekan pertama adalah pekan sebelum UTS atau ujian tengah semester, dan di pekan ke-8 atau pertemuan ke-8 merupakan UTS atau ujian tengah semester. Selanjutnya, 7 pekan berikutnya merupakan pertemuan sebelum UAS atau ujian akhir semester, dan di pekan ke-16 atau pertemuan ke-16 adalah pekan UAS atau ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Fisika Dasar 1 menyesuaikan dengan materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas ataupun tatap maya menggunakan beberapa media pendukung seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Evaluasi pada pembelajaran Fisika Dasar 1 dilakukan melalui kuis interaktif, penugasan berupa penyelesaian soal latihan, diskusi kelompok, hasil pengamatan dari studi kasus yang diberikan,
ujian tengah semester atau UTS berupa penyelesaian soal-soal latihan, dan ujian akhir semester atau UAS berupa penyelesaian soal-soal latihan. Dan bobot penilaian pada evaluasi pembelajaran fisika dasar 1 yakni kuis interaktif sebesar 10%, penugasan berupa penyelesaian soal latihan sebesar 15%, diskusi kelompok tentang hasil pengamatan studi kasus yang diberikan sebesar 20%, ujian tengah semester berupa penyelesaian soal-soal latihan sebesar 25%, dan ujian akhir semester berupa penyelesaian soal-soal latihan sebesar 30%. Dengan total bobot penilaian adalah 100%. Demikianlah uraian singkat tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Berikut cuplikannya dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya semua? Baik. Baik. Hari ini kita lanjutkan ya pertemuan kita untuk mata kuliah Fisika Dasar 1. Namun sebelum saya masuk pada materi kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ayo. Tentang pengukuran. Oke, betul sekali, tentang pengukuran. Ada yang masih ingat pengukuran itu apa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang sudah memiliki satuan. Oke, ya betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kita bahwa mengukur itu adalah suatu proses membandingkan antara suatu objek yang diukur dengan alat ukur yang digunakan yang sudah terstandar. Nah, ini sedikit ulasan tentang pengukuran atau materi kita sebelumnya. Nah, jelas sekali bahwa mengukur adalah pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah di-standar atau terstandar. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham ya, sudah ingat ya dengan materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang mekanika. Nah, sebelumnya ini adalah tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan besaran kinematika, yaitu posisi, kecepatan, percepatan, serta gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, nah itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak gerak itu apa? Oke, silakan. Perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir, di mana posisi awal menjadi acuan. Oke, bisa dah? Ayo. Kira-kira menurut kalian ketika mendengar istilah gerak, apa yang terlintas di pikirannya? Ayo, saya ada nggak? Perpindahan tempat. Oke, perpindahan tempat. Ya, baik. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kita. Sudah ada dua jawaban yang sudah menggambarkan tentang gerak itu seperti apa sebenarnya. Yaitu tentang perpindahan. Mari kita lihat. Nah, sekarang ini ada video. Silakan saya minta teman-teman untuk mengamati terlebih dahulu. Ini ada gambar dan ada pertanyaan. Menurut pemahaman Anda, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak pada video tersebut? Coba dijelaskan. Kira-kira mana yang bergerak menurut persepsi teman-teman? Ayo, ada? Ayo, silakan. Ya, silakan satu orang angkat tangan. Tergantung titik acuan. Oke, silakan. Gimana? Tergantung titik acuannya. Kalau titik acuannya di kayak itu yang gambar kucing, kalau titik acuannya masih baring, ya bergerak kita. Oke, ya betul sekali ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gerak suatu benda, khususnya dalam fisika, artinya kita berbicara tentang suatu objek yang bergerak terhadap titik acuannya. Jadi kita melihat titik acuannya. Kalau misalnya anggaplah saya sebagai titik acuan, saya melihat bahwa ini ada binatang yang lari-lari, artinya itu sedang bergerak. Atau contoh lain seperti ini misalnya, saya berdiri di pinggir jalan, lantas salah seorang dari teman-teman lewat naik motor. Nah, menurut saya teman-teman yang lewat itu adalah sedang melakukan gerak. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya gini, siapa namanya? Muhammad Sarul. Ini? Siapa? Lika. Oke, gini. Saya berdiri di pinggir jalan, lantas Lika dan Muhammad Sarul lewat sejarah boncengan. Nah, pertanyaan pertama, menurut saya Muhammad Sarul dan Lika bergerak atau tidak? Kalau saya yang jadi pengamat.
bergerak atau tidak. Kalau saya tengah, saya di pinggir jalan, lantas Muhammad Agung ya, Sahrul lewat naik motor boncengan sama Lika. Menurut saya mereka bergerak atau tidak? Iya. Karena yang bergerak itu berbeda yang kita nomornya Oke. bukan dari posisi. ya boleh, betul. Jadi gini, kalau misalnya saya yang mengamati, lantas mereka lewat, artinya menurut saya mereka ini bergerak bersama-sama. Tapi kalau saya tanya, Syahrul, Lika bergerak atau tidak? Tidak. Karena titik ajarnya itu motornya dan kita tidak berpindah. iya, betul sekali. Jadi kalau menurut Syahrul, Lika ini tidak bergerak karena posisinya tidak berubah terhadap titik acuan. Kalau Syahrulnya titik acuan. Tapi kalau saya yang jadi titik acuannya, maka mereka berdua ini bergerak loh, karena lewat di depanku. Jadi kurang lebih lah seperti itu kalau kita berbicara tentang gerak. Oke, ini ada definisi tentang gerak. Jadi gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Seperti tadi, kalau boncengan, menurut Syahrul, Lika tidak bergerak karena jaraknya tetap sama. Kecuali kalau tiba-tiba turun, nah menurutnya Syahrul bergerak karena titik acuannya berubah. Seperti itu. Jelas ya tentang gerak? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada ini ada peta konsep tentang kinematika dan dinamika, yaitu bagian dari mekanika sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang mekanika, itu terbagi dua, teman-teman. Yang pertama ada kinematika dan yang kedua ada dinamika. Kalau kinematika itu apa? Kita belajar tentang bergerak dengan memperhatikan penyebab benda tersebut. Oke, kalau dinamika? Dinamika itu sebaliknya, Pak. Kebalikannya gimana kebalikannya? Kebalikannya, Pak. Oke. Dia memperhatikan gaya atau penyebab benda tersebut bergerak. Oke, betul sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang kinematika dan dinamika, itu sebenarnya kita berbicara tentang pembagian dari mekanika yang berbicara tentang gerak. Jadi kalau kita berbicara tentang mekanika, ingat saja teman-teman bahwa kita berbicara tentang gerak yang terbagi dua, ada kinematika dan dinamika. Di mana kinematika ini seperti yang disampaikan oleh teman kita bahwa kinematika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak sebuah benda tanpa memperdulikan atau tanpa memperhatikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Yang penting teman-teman sudah paham, oh ini dikatakan bendanya bergerak, ini dikatakan bendanya diam. Cukup untuk kinematika. Berbeda dengan dinamika. Kalau dinamika adalah mempelajari tentang gerak sebuah benda dengan mempertimbangkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Karena kalau di dinamika, ketika sebuah benda bergerak, dinamika meyakini bahwa pasti ada yang menyebabkan benda itu bergerak. Tidak mungkin diam, tidak mungkin benda yang diam tiba-tiba bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Newton atau hukum Newton ya. Bunyi hukum Newton pertama, ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Apabila sebuah benda diam, maka dia akan selamanya diam, mempertahankan posisinya, dan apabila benda yang bergerak, maka akan selamanya bergerak, mempertahankan posisinya. Dia dikatakan oleh hukum 1 Newton, atau sigma F sama dengan apa? Sigma F sama dengan 0. Ya. Jadi seolah benda ketika bergerak itu kecenderungannya untuk terus bergerak kalau tidak ada yang mempengaruhi. Nah, contoh misalnya kalau di luar angkasa, ketika kita melempar sebuah benda, maka bendanya akan terus bergerak selama tidak ada yang mempengaruhi. Termasuk kalau di ruang hampa kan tidak ada udara, terus nggak ada gravitasi dan sebagainya, sehingga bendanya akan terus bergerak. Dan benda yang diam, kalau saya letakkan ini, dia akan selamanya diam sebelum ada yang menggerakkan. Misalnya tiba-tiba terangkat atau jatuh, pasti ada yang menyebabkan benda itu bergerak. Itu yang nanti dipelajari di dinamika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada kinematika terlebih dahulu. Nah, kinematika itu adalah ilmu mempelajari tentang gerak sebuah fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa ini di kinematika itu cukup kita tahu yang mana benda dikatakan bergerak dan yang mana benda dikatakan diam. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa manfaat ilmu kinematika. Salah satunya misalnya penjadwalan kereta api, pesawat terbang, jadwal pit stop pada balapan F1, dan pengaturan lampu lalu lintas. Dan masih banyak lagi
manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari teori atau penerapan teori dari kinematika. Next. Nah, ayo. Ketika kita berbicara tentang gerak, pasti akan muncul ini. Ini saya ada sebuah gambar. Anggaplah ini keti kita ya. Sarul ya. Naik sepeda. Pertanyaan pertama nih. Anggaplah dia berangkat dari pohon A menuju ke rumah di titik B. Terus dia ke titik C. Pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh? 7 meter. Kenapa bisa? Nah, jadi jarak adalah sesuatu yang dilewati. Ya, jarak yang dilewati selama dia berjalan. Oke, bicara yang lain? Kenapa bisa dia 7 meter? Atau sependapat dengan Saru? Ya, silakan. Jarak itu panjang dinasti dibentuk oleh objek bergerak. Oke, ya betul sekali. Sama yang disampaikan oleh Sarul ya, bahwa kalau kita berbicara tentang jarak, artinya kita berbicara tentang panjang lintasan atau jalur yang kita lalui secara keseluruhan. Tadi berangkat dari pohon A ke rumah B, hitung 4 meter, terus belok ke titik C atau pohon C 3 meter, artinya 4 tambah 3, 7. Jadi itulah jarak tempuhnya Sarul ya, naik sepeda. Sekarang pertanyaan kedua, kalau perpindahannya sampai ke titik C berapa? 5 meter. 5 meter. Kenapa bisa 5 meter? Ayo. Kalian tahu? Ayo. Kira-kira kenapa? Oh, bisa? Kenapa kira-kira? Karena kasus saya menuju dari pohon A ke pohon C tanpa perlu lagi melewati di bagian lain. Oke. Kami jaraknya itu loh. Oke, boleh. Ya, betul ya, disampaikan oleh teman kita. Jadi, kalau kita berbicara tentang perpindahan, artinya kita berbicara tentang perbandingan antara posisi akhir benda dengan posisi awalnya. Kita tidak pedulikan kemana dia mau keliling, toh, tapi posisi akhir dengan awal. Jadi, misalnya ini tadi naik sepeda ke B, baru ke C, atau ke B mungkin kembali ke A, ke B lagi baru ke C, tetap saja perpindahannya adalah 5, karena posisi akhir dengan posisi awal. Jarak terdekat posisi akhir dengan posisi awal, seperti itu. Bisa ya? Oke, jadi kalau berbicara tentang jarak dan perpindahan, saya rasa teman-teman sudah paham. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia definisinya. Jarak adalah sebuah besaran skalar. Masih ingat besaran skalar? Oke, boleh, betul sekali. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang dijelaskan oleh nilai numerik atau besaran yang hanya memiliki nilai, tidak ada arahnya. Nah, terus yang kedua perpindahan, itu besaran vektor, itu perubahan kedudukan suatu benda. Kalau vektor, Iya. Sama sih yang sekarang absolut kalau vektor jadi ketimpangan kali arah. iya, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang vektor, itu berbicara tentang sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi bukan cuma nilainya saja kita pedulikan, tapi arahnya juga. Itu kalau perpindahan. Berbeda dengan jarak, yang penting kita tahu berapa nilainya, itu tidak diperlukan lagi arahnya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi atau simulasi singkat tentang jarak dan perpindahan. Saya ingin teman-teman mengamati ini. Setelah itu kita diskusikan bersama. Kira-kira seperti apa jaraknya dan seperti apa perpindahannya. Bisa diamati ya videonya. Oke, nah ini. Berapa jarak yang ditempuh benda ini atau mobil ini? Ayo kita lihat. Oke, ada yang bisa berkomentar? Saya ulangnya. Oke. Ada enggak? Tadi bendanya bergerak dari posisi 2 ke minus 4. Berapa jarak yang ditempuh? 6. Kenapa bisa? Dia berangkat dari posisi 2, kemudian jika dia suatu objek bergerak ke lintasan ke kiri dalam arti negatif, maka positif 2 dikurang negatif 4, hasilnya itu sampai negatif 6. Oke, ya betul sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita ditanya mengenai jaraknya, maka kita lihat posisi awal dengan posisi akhirnya atau lintasan yang dilalui. Karena kebetulan ini lintasannya lurus, maka kita tinggal kurangkan saja 2 dikurang minus 4 sama dengan minus 6 satuan. Karena ini nggak ada satuannya. Kecuali kalau mungkin ditentukan jarak antar skalanya misalnya 1 meter, maka dia berpindah sejauh
6 meter atau jaraknya sejauh 6 meter. Nah, sekarang ini jarak tempuhnya adalah 6 satuan. Terus pertanyaan kedua, berapa perpindahannya? Ayo. 6 meter juga. Kenapa bisa? Karena posisi ada lurus, Pak. Oke. Jadi katanya Sarul 6 juga ya. Kita lihat. Oke, ya betul sekali. Jarak tempuh yang dilalui oleh mobil ini adalah minus 6 satuan juga. Karena kebetulan lurus gitu. Kalau tadi gambar sebelumnya itu kan belok, makanya berbeda antara jarak tempuh dengan perpindahannya. Oke, saya rasa sudah paham ini. Nah, sekarang saya masuk di yang kedua lagi. Coba diperhatikan lagi ini yang kedua. Oke. Tadi berangkat dari 4 ke 2 dan ternyata mobilnya kembali. Ayo, berapa jarak tempuhnya? Tadi berangkat dari minus 4 ke 2, baru ke 1. Ayo silakan coba teman-teman amati, kira-kira berapa jarak tempuh dari mobil ini? Atau saya ulang lagi ya? Hah? Coba lihat ya. Oke, berapa jarak tempuh yang dilalui? Ya? Berapa? 11 satuan. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Atau sepakat dengan teman kita? Siapa namanya? Padilla. Sepakat dengan Padilla? Oke. Bisa? Gimana? Berapa? Jangan ragu-ragu. 11 ya? Sama ya? Oke. Sepakat ya? Terus ya? Ya. Ya, betul sekali. Kalau kita hitung jaraknya maka mulai dari minus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya mobil ini berpindah sejauh 11 satuan. Terus perpindahannya? 3. Perpindahannya? 3 atau minus 3? 3 atau minus 3? Berapa? Ayo. Perbedaannya berapa? 3. Sepakat yang lain 3? Ya. Perbedaannya 3 ya. Kita lihat perbandingan antara posisi akhir dengan awalnya. Ini kan tadi mobilnya di sini. Terus bergerak ke titik 3, balik lagi ke minus 1. Artinya posisi awalnya di minus 4, posisi akhirnya di minus 1. Mobil ini berpindah sejauh 1, 2, 3 skala, tapi dia ke arah positif. Makanya 3. Seandainya mungkin mobilnya berhenti di 5, maka dia di arah negatif. Karena lebih di belakang lagi, di sebelah kiri dari posisi awal benda. Oke. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya kalau kita berbicara tentang jarak dan perpindahan. Nah, ketika kita berbicara tentang gerak sebuah benda, artinya kita mengenal beberapa pergerakan atau lintasan dari sebuah benda. Salah satunya adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus ini adalah lintasan yang lurus, gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan dengan gerak lurus. Ya, namanya juga gerak lurus kan? Artinya lintasannya lurus atau bendanya bergerak secara lurus. Dan ternyata umumnya dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus yang kita jumpai itu adalah gerak lurus yang tidak beraturan. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Oke, kalau itu kita bahas bersama supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat dulu yang gerak lurus beraturan. Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Oke, speedometer. Saya rasa teman-teman semua sudah seringnya menjumpai ini di kendaraan bermotor, kan ada dan sebagainya. Ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Nah, coba lihat. Ini kecepatannya berapa?
20 meter. Oke, goyang ya karena sementara di atas motor diambil gambarnya. Nah, ini 20 dan kita lihat dia konstan di 20. Nah, itu adalah satu ciri dari gerak lurus beraturan. Ketika sebuah benda bergerak secara lurus dengan kecepatan yang konstan, maka benda itu dikatakan bergerak lurus secara beraturan. Mari kita lihat. Ini uraian dari gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya sama dengan 0. Jadi kalau ada yang bertanya, gerak lurus beraturan itu ciri-cirinya apa sih? Nah, yang pertama kecepatannya konstan dan percepatannya sama dengan 0. Ya, itu ciri-ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan. Dan ini persamaannya. V sama dengan S per T atau kecepatan benda sama dengan jarak dibagi dengan waktu, atau S ini sama dengan S0 ditambah P kali T. Jadi ini untuk gerak lurus beraturan. Dan saya rasa simple Ji apa persamaan dari gerak lurus beraturan. Sekarang kita lihat yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Oke, coba lihat lagi speedometernya, ada perubahan nggak? Oke, ada ya. Nah, artinya kecepatannya tidak konstan atau kecepatannya berubah. Ini ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita lihat. Ini ada persamaannya. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan atau percepatan tetap. Jadi kalau GLB tadi kecepatannya yang konstan, kalau GLBB percepatannya yang konstan. Nah, ini ada persamaannya, bisa teman-teman lihat. Nanti juga materinya saya share ya, supaya bisa dipelajari lebih jauh. Nah, ini uraian dari persamaan GLBB bisa dilihat. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak vertikal. Kalau tadi gerak lurus pada benda, gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan, sekarang kita lihat pada gerak vertikal. Gerak vertikal ini terbagi atas 3. Yang pertama gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan jatuh bebas. Nah, mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena ini waktunya sudah lewat. Setelah ini teman-teman juga akan istirahat. Namun ini ada gambaran sedikit tentang gerak vertikal yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, berikut ada ini latihan, silakan dikerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi tentang pembelajaran kita. Ini ada 2 nomor, bisa dikerjakan dan didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Dan waktu pengumpulan jawabannya paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini? Ada? Ayo. Ada? Bisa ya? Ada ya? Atau cukup? Oke, kayaknya cukup ini. Dari yang mau ditanyakan. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah serta cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara tatap muka. Semoga bisa menjadi gambaran kinerja pengajaran saya, khususnya pada mata kuliah Fisika Dasar 1, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, serta seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023. Tak lupa pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemenristek Indonesia, serta rekan-rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.